Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim fal yattaqullah fal yaqulu qaulan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sadaqallah sadaq Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini, malam Jumat, malam biasa kajian rutin. Alhamdulillah sedaya sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Adik-adik panti sehat semua ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak kelihatannya tersenyum berarti sehat nih. Alhamdulillah nih. Yang hormati, saya dikabari tadi siang, saya lupa tadi itu kalau kajian di sini, ternyata jadwal saya. Tapi saya kebetulan sudah merencanakan sebuah tema, yaitu dengan judul jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Ini pesanan tema tak gabung bersama menyiapkan generasi yang tangguh dan unggul. Ibu yang hormati, tema ini saya angkat, saya terinspirasi dari Pak Profesor Syafi'i Ma'arif di Suara Muhammadiyah, bahwa kader-kader Muhammadiyah itu harus menjadi generasi partisipatif, jangan hanya penonton gitu loh. Partisipatif itu ya ikut ambil peran ya, partisipasi di pemerintah dan sebagainya. Profesor Syafi'i ini menyampaikan bahwa pendidikan kita harus sampai ke sana, sehingga tahun ini dibuktikan oleh Profesor Abdul Mukti. Nah, siapa Profesor Abdul Mukti nggih? Sinten Bu? Menteri Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah ya. Profesor Abdul Mukti ini adalah sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah yang tahun ini bergabung dipanggil Pak Prabowo untuk menjadi menteri. Ini namanya apa? Beliau ini membuktikan kata-kata Pak Syafi'i dulu itu. Orang-orang Muhammadiyah itu harus menjadi generasi partisipatif gitu loh. Jadi ambil peran sehingga bisa menentu kebijakan. Okay? Kalau kita penonton nggak pernah ambil sebuah kebijakan. Misalnya pendidikan mau diarahkan kemana? Agamanya lu kayak ora, kemudian karakter bagaimana? Kebijakan-kebijakan hari libur, bulan puasa dan sebagainya, itu penting sekali itu. Nah, ini Pak Mukti ini membuktikan alhamdulillah menjadi kader partisipatif di negara kita, itu menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Bapak yang hormati, perlu sekali ternyata kita menyiapkan generasi-generasi yang tangguh dan unggul, sehingga nanti anak-anak panti ini siapa tahu ke depan 20 tahun ke depan, Mbak jenengan saiki umur piro? Kacamata 16, 20 tahun ke depan jenengan umur piro? 36 mungkin di putra mungkin ya. Masya Allah, nggak nyangka wis S3 kemungkinan toh, udah S3 kemungkinan. Masya Allah, ini sebuah harapan 20 tahun ke depan itu jenengan-jenengan ini mudah-mudahan merubah nasib betul itu. Harapan kami orang-orang tua itu seperti itu. Ini sebuah doa loh kata-kata ini. Sehingga perlu adanya generasi-generasi yang tidak hanya pandai di atas panggung hiburan, tapi panggung politik, panggung pemerintah, panggung dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Semua lini nih, diaspora politik Muhammadiyah ini menyebar kemana-mana gitu loh. Ini harapan kita. Maka nanti kita bicarakan bersama-sama bagaimana menyiapkan generasi yang tangguh dan unggul ini. Baik, yang hormati, ini dasarnya Quran sudah jelas. Surat 4 surat berapa ya? Surat apa ya? An-Nisa. Anjir. Coba kita baca bareng-bareng dari ta'awud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa afu alaihim falyaqulu qaulan sadida. Ya, itu kalau dilanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyataqullah falyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka, ini ada solusinya. Mereka apa? Bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, qaulan sadida. Hikmah pelajarannya bisa dilihat dari ayat di atas, peringatan Allah kepada orang tua ini sebenarnya. Nah, orang tua di sini punya tanggung jawab yang paling penting untuk melahirkan sebuah generasi ini. Walaupun tanggung jawab generasi ini sebenarnya adalah tidak hanya orang tua, sekolah, kemudian lingkungan, pemerintah, ini juga bertanggung jawab sebenarnya. Tapi paling utama orang tua. Sama-sama meninggalkan generasi yang lemah. Jadi lemahnya adalah tidak hanya lemah ekonomi, tapi lemah imannya, ya. Yang kedua lemah ilmunya. Yang ketiga lemah apanya? Akhlaknya, karakternya rendah. Yang keempat lemah keterampilan. 5 lemah ekonomi, ya. Itulah generasi yang tidak sejahtera. Ilmunya cepet, yaitu imannya kurang, keterampilan gak punya. Wah, ini generasi yang tidak sejahtera, tidak bahagia ini. Imannya juga gak kuat. Nah, maka Allah memberikan solusi cuma 2 hal. Falyataqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ini kalau diuraikan banyak sekali di ayat Al-Quran. Saya ngambil sedikit saja di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu. Di sana kan disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu berarti orang yang percaya kepada yang gaib. Gaib itu ya Allah, malaikat, ini gaib, percaya dia begitu. Percaya kepada yang gaib. Tidak hanya itu, wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu berarti orang menegakkan sholat. Jadi solusi falyataqullah itu harus diurai banyak sekali menika, agar menjadi generasi yang tangguh dan unggul. Maka mereka harus iman dulu kepada yang gaib, Allah, malaikat, dan yang gaib yang lainnya, termasuk kejadian hari kiamat, kejadian hari esok, dan sebagainya. Ini jadi diuraikan yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa, Bu. Kalau kita belajar dari sudut kesehatan, sholat itu membuat lentur otot-otot dalam tubuh gitu. Terjadinya asam lambung naik karena apa? Halo, balik toh? Asalnya kan balik. Karena apa? Gerakan peristaltiknya nggak jalan. Jadi otot ini bergerak bagaimana sisa lentur. Orang yang sholat itu membuat lentur otot-otot di dalam tubuh ini, asal rukuk dan sujudnya sempurna loh. Rukuk sujudnya sempurna. Ini membuat otot-otot dalam tubuh kita ini sangat luar biasa. Telah diteliti itu. Maka wa yuqimunas shalah ini adalah orang yang benar-benar menegakkan sholat secara tumakninah. Rukuk sujudnya adalah sempurna. Ini akan dampak kepada gerakan otot-otot yang lentur dalam tubuh kita. Maka sholat itu juga sebuah gerakan jasmani sebenarnya, di samping rohani. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu juga orang yang berinfak. Orang yang menyisihkan sebagian rezekinya itu namanya orang takwa. Kemudian yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman pada Al-Qur'an dan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat,
Zabur, Injil. 4 itu ya. Nah, kita percaya. Dan itu disebut dalam Al-Qur'an. Ya, ada kitab Taurat dalam Al-Qur'an, ada Zabur dalam Al-Qur'an maupun ada Injil. Karena Al-Qur'an penyempurna kitab terdahulu begitu loh. Min qablik, dari sebelumnya harus percaya. Dan yang kelima, orang yang bertakwa apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Ini uraian tentang fal yatakullah. Itu baru sisi Al-Baqarah yang di depan itu. Ciri yang lain banyak sekali. Jadi yakin terhadap hari akhirat juga bagian perkara persoalan takwa. Yang kedua adalah berkata yang benar, kaulan sadida. Kita harus paham bahwa perkataan benar ini sangat penting. Karena banyak orang yang saat ini itu banyak kebohongan ya, begitu ya. Maka harus kita jujur dan benar adalah perkara yang sangat penting, karena itu adalah merupakan dari akhlak dari kita semua. Maka kalau kita punya dua sifat ini, maka kita tidak akan menjadi generasi yang lemah. Takwa dan jujur, luar biasa itu. Itu persoalan jujur itu kan pernah saya sampaikan di sini. Kejujuran hati seseorang. Itu ada kisah di kajian Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan guru ya, seorang guru besar juga sebenarnya, seorang kiai, seorang imam besar. Itu sedang mengajar dakwah komunitas kalau sekarang istilahnya. Jadi dia mengajar orang-orang yang berlatar belakang macam-macam gitu loh. Ada yang mantan pencuri, mantan koruptor, mantan-mantan yang jelek-jelek begitulah. Nah, suatu saat ada seorang muridnya tanya gitu loh, ya Imam, hari ini kok penyakit saya kambuh gitu. Penyakit saya kambuh. Lah apa itu? Saya ingin mencuri, dia bilang gitu. Jadi pas ngrungokne pengajian iki gatel ya. Biasanya nyolong ora nyolong pengen nyolong gitu loh kawan. Nah, saya ingin mencuri gitu, sang kambuh. Sahabat Imam Syafi'i bagaimana? Dia tidak ojo dewe ngaji ning kene murite nyong kok ora. Imam Syafi'i cuma bilang sederhana, ya silahkan kamu mencuri di mana tidak ada orang yang melihat kamu ketika mencuri, tidak ada yang melihat kamu. Pernah mungkin saya ceritakan di sini ya. Maka dengan kejujuran hati ketika mereka mau mencuri, dia berpikir tidak ada yang melihat saya, tapi Allah melihat aku, ya kan? Nah, terus bergerak arep nyolong meneh. Tinggal-tinggal rono wong, tapi Allah melihat saya. Dengan kejujuran hati dia menjawab, akhirnya berkesimpulan di dunia ini tidak ada yang apa? Tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencuri ini jadi mencuri enggak? Kenapa? Oh, dilihat Gusti Allah. Arep juga ora sido. Ana kunci cemantel ning nggon motor ora sido. Nah, ini adalah satu kejujuran hati. Ada ihsan ya. Dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ada ihsan, sehingga mereka nggak berani melanggar itu. Maka perkataan jujur, benar adalah sangat menguatkan keimanan seorang sehingga menjadi generasi yang tangguh. Lanjut nggih. Nah, kisah-kisah. Oh, ini udah. Yang pertama tentang pendidikan ini ada 3 kisah. Ini yang Imam Syafi'i sudah saya ceritakan. Yang pertama kisah Rasulullah dengan cucunya Hasan dan Husain. Ini pendidikannya. Adik-adik sekalian masih ingat bagaimana kisah Rasul dengan 2 cucu ini? Ya mungkin pernah Ustadz menceritakan di sini. Ada pendidikannya itu. Halo, masih ingat? Bagaimana? Ketika saat itu Rasulullah sedang sholat, kemudian apa? Cucunya menaiki punggungnya. Kemungkinan beliau nggak disebut sholat sunnah atau wajib begitu loh. Jadi kalau di rumah ya sholat sunnah. Ternyata 2 cucunya itu masih balita, ramudeng toh Bu, numpai punggungnya Kanjeng Nabi. Apakah Rasulullah ngipatke mboten? Mboten, berlama-lama sujudnya. Ini bukti sebuah pendidikan kesabaran ala Rasulullah. Parenting ala Rasulullah seperti itu parentingnya. Lah kula piyambak ya wis tau nglakoni bulane. Estu niku Bu. Suatu saat saya itu anak saya yang ketiga itu melahirkan anak yang ketiga.
Anak pertama kedua sudah balita, berapa ya, SD dan TK. Saya sholat sunat di rumah, sebulannya munggah punggung temenan. Saya begitu, wah Kanjeng Nabi bener saya sebulannya. Enggak saya suruh itu, bener itu. Naik dua di punggung saya ini. Saya ya harus berlama-lama tiru Kanjeng Nabi toh. Orang tak kipat kayak gini. Ketika sholat di rumah waktu itu. Ternyata ajaran Nabi ini jangan bisa buktikan. Kalau punya cucu masih berangkangan, silahkan nanti sholat sunat di rumah. Numpak ke mbah kakungnya temenan. Kanjeng Nabi itu berarti bener Pak, manusiawi. Jadi kalau punya cucu masih kecil-kecil itu ora mudeng, malah dong guyu teng cekiki ora medun-medun ya. Ya begitu. Oh, ini satu kisah bener dari kita buktikan bahwa ajaran Nabi itu ternyata benar. Jadi kesabaran di sini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan penggembala kambing, masih ingat? Halo, pripun niku kisah, Mbak? Suatu saat ada penggembala kambing ya, banyak. Tapi bukan kambingnya sendiri ya toh? Punya majikannya. Kemudian Khalifah bagaimana? Mau dibeli? Wah, tak beli satu aja nih kambingnya gitu. Si penggembala kambing yang masih muda ini gimana jawabnya? Enggak boleh. Alasannya apa? Karena bukan miliknya. Ini juga kejujuran ya, luar biasa pendidikan di sini. Enggak dikasihkan. Loh, padahal sudah dirayu. Khalifah Umar memang cerdas. Dia kan seorang khalifah yang kadang ngetes kepada anak-anak muda seperti itu. Kadang-kadang keliling kampung, hari ini siapa yang tidak makan ya toh? Sampai itu suatu saat dia menemui seorang ibu goreng apa Pak? Kerikil cuma ya, pasir-pasir, kelontang-kelontang, anaknya do nangis. Ternyata hanya menghibur anaknya Bu. Umar begitu melihat kaget ya toh. Wah, ini ternyata hari ini ada yang tidak makan penduduk saya gitu waktu itu. Akhirnya beliau ambil gandum ya toh, pulang panggul dewek. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi di situ bahwa antara Umar dan penggembala kambing itu batu bukti bahwa anak ini adalah sangat jujur. Karena mereka telah berbekal falyatakullah, takut hanya kepada Allah. Ini jadi penerapan aplikasi dari falyatakullah, hendaklah takwa ini membuat takut kalau berbuat jahat gitu loh ya. Ini adalah hal yang mendalam, sangat mendalam. Nek ora wedi mesti dineki to, nggih mboten? Wong kok pedusi 100 nek ilang siji ra ketok sih, Mbak. Dikasihkan. Tapi enggak, karena pendidikan yang sudah punya rasa takut kepada Allah, dia enggak akan menyampaikan. Yang ketiga tadi sudah sampaikan Imam Syafi'i, ini juga sudah kami sampaikan tentang tes kejujuran. Ini pendidikan kisah-kisah ya. Kemudian berikutnya pendidikan anak ya. Berikut hadisnya yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ini hadis super populer ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasironihi. Setiap anak yang lahir di atas fitrah atau suci, kullu mauludin ala fitrah. Fa abawahu, bapake atau kedua orang tuanya lah yang membuat dia yuhawidanihi, menjadi orang Yahudi. Kemudian menjadi Majusi, yang ketiga menjadi Nasrani. Ini membuktikan sebuah peringatan bahwa orang tualah yang menjadikan orang berbeda keyakinan. Oke, jadi ini jelas. Maka nanti adik-adik kalau jadi orang tua hati-hati. Ya, ini kalau saya dan ibu-ibu ini sudah teruji itu, bagaimana bisa menjaga akidah dari putra-putrinya. Oke, lanjut. Tugas orang tua itu apa sih? Sederhana ini, kita ambil ada 3 saja. Orang tua punya tugas, satu memberi nama yang baik. Dijenengi Mas Slamet biar apa? Nama. Jenengi Mas Bejo biar jenengi Yakin biar yakin. Iya, bener ki Pak Muadzin biar jadi muadzin. Iya Pak, gampang. Jadi Allah, orang tua itu punya harapan. Nama adalah sebuah doa dan harapan.
bejo, selamat, yakin gitu dan sebagainya. Jadi ada sebuah harapan bagaimana menjadi sebuah doa itu termakbul. Nah ini ibu-ibu sekarang nek jenenge bocah dowi banget nganti nulis ijazah kesel bu, dowo banget deh. Sing apik 3 suku kata ya. Jadi untuk syarat membuat apa itu harus 3 suku kata itu. Membuat paspor haji itu ya harus 3 suku kata. Sekarang nggak tahu. Berikutnya memberikan pendidikan yang baik untuk orang tua. Wes saiki dilairke naik jeneng didik yang baik. Ala Rasulullah pendidikan yang baik yaitu pendidikan keluarga. Umur 7 tahun harus dilatih sholat. Terus nek 10 tahun durung lakoni digapake. Digitik ya nek cara Jawa digitik. Nek 15 tahun brengkel. Pentung. Gimana ya? Itu kan step by step gitu ya. Atau diapakan dengan cara yang lebih keras. Nah, ini. Atau dengan cara malah persuasif ya karena tambah gede. Atau dengan cara-cara yang baik ya, asan gitu ya. Oke. Yang kedua, sekarang yang ketiga menikahkan jika sudah masanya. Ini tugas orang tua sederhana bu, 3 ini. Ya, jadi kalau kita sudah sampai mengantarkan mereka menjadi masanya menikah ya dinikahkan. Ini ada cerita dari Pak Dahlan Rais yang kemarin ngaji di kuliah subuh di Kalibeber atau di Sepuran ya. Nek jenengan lihat di YouTube-nya. Pak Dahlan itu pernah belajar di luar negeri. Kemudian yang diikuti itu adalah seorang profesor punya 3 anak. Yang 2 anak sudah bekerja, yang ketiga itu umurnya sekitar 19 tahun, kuliah semester 2. Nah, ketika Pak Dahlan itu nanya, ini rumah besar seperti ini kok anak yang ketiga nggak tinggal di rumah, Pak, begitu bahasanya. Nah ini karena gaya mereka cara mendidik anak berbeda, dia malah marah-marah. Jadi pendidikan anak itu kalau sudah 18 tahun harus pisah dengan orang tuanya. Nah, ini nek teng Indonesia ya wis pas nek 18 tahun kan do kuliah gitu Bu. Wah wis do misah sono do urip dhewe. Ya sama. Itu padahal rumahnya besar, anak yang 2 sudah kerja, omahe kosong, halamannya luas. Tapi anak ini nggak mau tinggal di rumah. Dia misah kos dhewe ning ngarep seberang jalan itu beliau. Nah, itu bukti bahwa pendidikan melatih menjadi balik itu sangat penting gitu loh. Dia menjadi dewasa cepat begitu. Nah, ini makanya ada pendidikan-pendidikan yang luar biasa bahwa di agama Islam pun juga bagaimana kita mendidik anak agar menjadi baliknya, menjadi orang yang balik begitu ya. Sehingga dipisahkan dari orang tua. Malah kita baru 15 tahun sudah dipondokke ya. 12 tahun sudah dipondokke misalnya. Ketegelan ora ya, Pak? Jadi ada yang wis kecil dipondokke. Malah ada anak yang protes, punya anak kok titip-titipke gitu loh. Ada yang protes lah anaknya gitu. Jadi kadang begitu. Nah, inilah bahwa bekerja sama kolaborasi ada baiknya juga. Oke, pendidikan berikutnya adalah tanggung jawab siapa, Bu? Orang tua tadi yang pertama ya. Yang kedua, guru. Yang ketiga, pemerintah mencerdaskan bangsa. 4, lingkungan. Oke, lanjut. Menjadi orang tua itu unik. Tidak ada fakultasnya. Fakultas orang tua ibu tenenten. Maka pendidikan zaman dulu dan zaman zaman sekarang itu beda. Nek zaman dulu informasi hanya diperoleh dari sumber yang terbatas. Gitu, pendidikan biyen paling ngaji sore, terus nek awan wis bocah bal-balan, dolanan kelereng, dolanan egrang ngertos Bu? Egrang niku napa? Gawe pring sing disunduki ini nggih, sudah munggah. Terus dolanan gapyak, enten nggih. Nah, laki-laki main kelereng. Napa melih? Pelintengan. Wah, ketapel itu. Nah, dulu sangat terbatas dan sumbernya terbatas itu loh. Sekarang tidak. Zaman informasi dari berbagai tempat dengan mudah. Karena dengan HP ini mereka bisa mengambil dari berbagai sumber. Zaman dulu teknologi belum banyak berkembang. Sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Berikut, interaksi dengan lingkungan dulu masih baik.
Orang masih manut dengan orang tua, kemudian dengan lingkungan mereka, dengan yang lebih sepuh, handap asor ya, itu pasti jalan. Kalau sekarang kurangnya interaksi dengan lingkungan. Kemarin saya belum lama itu di PKU, mungkin pernah di sini belum ya? Di PKU Muhammadiyah kebetulan nganter orang tua sedang berobat. Itu ada seorang anak kecil yang masih balita. Itu ibunya sedang diperiksa oleh dokter. Nah, si anak itu bagaimana? Dia tidak membawa pembantu, ini ibu itu hanya membawa si balita. Apa bu? Balita ini cukup dikasih HP, seret gitu ya. Ibunya diperiksa dokter, suwe banget padahal. Anaknya nangis betul. Buatan asik banget dolanan HP, taktuk begitu. Dia interaksi dalam lingkungan ini kurang. Tak senggol itu enggak nyenggol bu. Mas, ibu ini rung rampung yo, guyu tok terus dolanan HP meneh. Ini buktikan apa? Dia kurang interaksi dengan lingkungan. Ya lingkungan sing dihadapi apa itu HP tok. Ternyata bahwa ketika ibu ini berobat di rumah sakit itu gak perlu bawa pembantu bu. Gue HP ini meneng bocah cilik balita orang nangis nih gujal. Nganti ibu periksa rampung metu, wae biasa wae itu. Jadi kadang-kadang ini ada manfaatnya ya kadang-kadang itu. Nek tegel-tegelan ya itu. Jadi ditinggal masuk diperiksa ibunya keluar masih tersenyum mana. Tak senggolnya mengguyu tok terus kembali main HP. Itu kurang interaksi dengan lingkungan lah begitu. Dia hanya fokus pada satu hal. Zaman dulu lebih menghargai proses dan usaha. Sekarang cenderung menginginkan apa? Sesuatu dengan instan. Ngemi ya, cepet tau nek ngemi instan, seret. Biyen mboten nggih Bu, masak bayam, masak kuah suwen. Ngerajang lombok, ngerajang ini. Sekarang udah instan bumbune toh. Nah, mau rasa apa sekarang super nih? Rasa apa Bu? Komplit toh? Komplit. Wah, saiki biyen tak ngerajang, ngulek, alah. Anjang ini. Sekarang satu yang instan. Nah, dulu proses usaha sangat bermanfaat. Jebulane gawe bumbu ulekan kali bumbu nganu marem pundi Bu? Ngulek dhewe. Esu niku rasane benten apa? Wah, beda di Lestari biasa praktek ini. Nah, itu proses usaha dulu sangat dihargai Bu. Nah, sekarang semua instan lah, bumbu sudah tersedia, blung. Bau harumannya sih ya sedap. Tapi hanya instan aja. Yang terakhir, zaman dulu mau mendengarkan dan lebih mudah diarahkan. Jadi nek dikandani wong tua ini gampil itu. Sekarang kurang mau mendengarkan. Ya itu tadi anak kecil aja disenggol. Kalau begitu asik serak krungu lah. Apa meneh krungu adzan ya Bu? Wah, ora krungu adzan ora ketok-ketok ora krungu karena dolanan HP. Ini adalah tantangan kita semua. Nggih, nah sekarang pengertian mendidik niku napa? Nggih. Mendidik itu berbeda dengan mengajar. Nah, nek mengajar itu biar pinter, nek mendidik ini harus berubah perilakunya. Karena mendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini Ki Hajar Dewantara. Jadi bahagia setinggi-tingginya itu ya kebahagiaan rohani, kebahagiaan sosial dan sebagainya Bu. Jadi selamat dan bahagia itu mendidik. Bagaimana anak-anak bisa selamat dan bahagia. Nah sekarang kita masuk yang mana? Jadi orang tua yang bijak. Nah, orang tua yang bijak itu yang pertama apa Bu? Mau mendengar dan belajar bersama anak. Nah, ini yang pertama. Kalau orang tua yang kurang bijak memasrahkan semua pendidikan kepada sekolah, wis moso burungo sekolah sing didik. Nah, kalau orang tua bijak mau mendengar dan belajar bersama anak. Yang kedua orang tua yang bijak mau terus belajar dan menyesuaikan. Nah, alamnya beda pendidikan dulu dan sekarang. Orang tua bijak memahami bakat masing-masing anak, talentanya mboten sami, ya begitu. Tapi kalau yang tidak bijak membandingkan dengan anak yang lain. Nyong biyen anak nomor 1 pinter kok ngene, nomor 2 kok ora ya. Ampun banding-bandingke Bu, kasihan. Semua orang itu punya kecerdasan yang bermacam-macam. Satu pinter matematika, mungkin siji IPS, siji pinter bahasa. Ini enggak boleh dibanding-bandingkan. Ampun niku.
merasa berpengalaman dan tidak mau belajar. Ini adalah orang tua yang kurang bijak. Generasi-generasi pun hafal nggih? Ada berapa generasi? 5. Pertama apa? Baby boomers. Umur tahun berapa lahiran? Sampai 64. Saya masuk di sini, Mbak. Biyen nek anu ki mung surat-suratan, write me gitu. Ibu-ibu pernah buat surat, Bu? Halo, pernah belum? Tuwa banget mboten? Tuwa banget pilih gawe surat. Walah. Gawe apa meneh surat cinta ya, Bu? Wah, panjang banget. Ya, generasi baby boomers ini adalah write me, nulis ngirim ke sana kemari pakai surat. Generasi X udah call me, manggil berhubungan ya. Generasi milenial email, sudah kirim-kirim email. Generasi Z chattingan. Generasi Alpha ngapain? Belum muncul. Ya chattingan kuadrat ya. Oke, lanjut lagi. Cara mendidik anak dalam Islam. Nih, waktunya kita kejar-kejaran aja. Ada 5 poin. Bahwa mendidik anak itu adalah melaksanakan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah. Jadi bagaimana kita melaksanakan mendidik itu adalah perintah Allah. Tetapi kita dulu baru ditularkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menghadirkan keteladanan. Ini keteladanan telah dicontohkan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Orang-orang yang mengharap rahmat Allah, perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir, kedatangan hari kiamat, dan mereka wa dzakarallahu katsira. Mereka adalah ingat Allah, banyak menyebut asma Allah. Itu ya, jadi yang bisa menghadirkan keteladanan ini, Nabi telah mengajarkan bagaimana kita di depan anak-anak menjadi teladan dalam ketakwaannya, tadi sholatnya, kemudian sedekahnya dan sebagainya tadi sudah kita bicarakan. Yang ketiga, menjaga ikatan emosional dengan anak. Yang keempat, ikhtiar dan belajar. Nah, jadi anak itu harus diikhtiari ya disekolahkan. Nah, yang kelima, mendoakan anak. Jadi mendoakan ini penting, Bu. Pun apa lagi doa buat putra-putra nggih? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi habli miladunka wa min dzurriyyatan thayyibah. Bukanlah sangat doa-doa untuk anak ini. Ini mendidik juga harus dengan doa-doa tanpa henti. Karena doa itu bisa menjadi deposito, nggih. Bisa langsung dikabulkan, bisa dilipat gandakan. Nek urung dikabulke jadi deposito, Bu. Ampun semelang, deposito memang duit tok. Jadi doa itu tetap jadi deposito kita di akhirat. Dhewe ndonga kok ora kabul-kabul, akan tertampung. Jadi tidak hanya uang deposito itu. Doa bisa jadi deposito kita semua. Jadi kata-kata kita di ini, sebuah energi ini tidak akan hilang, nggih. Ada rekaman-rekaman, catatan-catatan malaikat dan rekaman udara di sini ada itu. Maka doa menjadi deposito kita semua. Oke, lanjut. Ini sebagai penutup ya. Bagaimana mempersiapkan generasi yang tangguh sekarang dan unggul? Kita balik ya, ada 2 hal. Pertama, agar kita menjadi generasi yang tangguh atau unggul, harus menjadikan Rasulullah SAW menjadi teladan kita semua. Itu menjadi unggul insya Allah. Tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab 21. Generasi yang tangguh dan unggul ciri-cirinya apa? Satu adalah pendidikan iman yang kuat, akidah yang kuat. Jadi dengan memberikan pendidikan iman. Tadi wabil akhiratihum yuqinun, yakin terhadap akhirat itu akidah. Percaya hari akhir, percaya kepada yang gaib itu pendidikan akidah.
Itu yang pertama, untuk menjadi generasi yang tangguh, maka pertama akidahipun, tauhidipun menika betul-betul digojlok. Bagaimana anak mengenal Allah dengan baik, mengenal hal yang gaib dengan cara yang sederhana. Bahkan ketika TK dulu aja kita diajari mengenal Allah, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya Bu guru TK ya. Itu kan mengenalkan Allah itu. Jadi mengenalkan Allah pertama, tauhid, pendidikan tauhid. Yang kedua adalah karakter. Innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini. Jadi pendidikan karakter itu menjadikan generasi yang tangguh. Jadi karakternya baik, akhlaknya baik, santun gitu ya. Ini adalah luar biasa. Ini telah diajarkan Nabi. Yang ketiga akan menjadi generasi yang tangguh apa? Mau kuat ilmunya, kuatul ilmi. Jadi ilmunya sangat kuat, belajar nggak pernah berhenti sampai mati ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilalahi. Mencari ilmu itu dari bawah sampai diujurke ngalor. Jadi nggak ada kata berhenti, harus terus sampai mati itu. Maka ini akan menjadi generasi yang tangguh. Kalau berhenti belajar ilmu, wah nanti kita menjadi orang yang gampang pikun itu. Jadi walaupun tua itu harus belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus belajar terus membaca Al-Quran, pahami artinya. Ini membuat hidup, otak kita itu hidup. Nah, jadi nggak boleh ngelokro ya. Walaupun kondisi tua tapi belajar harus jalan terus. Yang ketiga apa agar menjadi tangguh? Harus dibekali keterampilan, skill ya, keterampilan. Anak di masa depan tuh keterampilannya beda dengan yang dulu. Sekarang ada keterampilan IT, harus menguasai sekarang ini. Ya adik-adik ini ya, jadi bagaimana mereka mengenal dunia teknologi ya. Ini harus dikenal dengan baik karena pekerjaan sekarang akan mudah dilakukan dengan teknologi. Kemudian yang kelima adalah dibekali ekonomi juga. Nah, ekonomi adalah satu trisula berikut ini ya. Jadi bagaimana anak-anak pun harus dibekali dengan bagaimana mengembangkan ekonomi. Karena apa? Rasulullah itu sejak kecil sudah dilatih dagang kan? Gimana? Sudah dilatih dagang sampai ke Palestina umur 12 tahun. Sudah cari rezeki Bu. Maka kalau anak sekarang sebenarnya ya, kalau orang tuanya bisnis, anak-anak ya harus dilatih bisnis biar bisa berjalan terus gitu loh. Kalau dia seorang ilmuwan ya jadi ilmuwan. Bagaimana alih generasi, waslih li fi dzurriyyati, mengalirkan kebaikan ke anak cucu itu macam-macam gitu loh. Tergantung dengan keterampilan masing-masing itu. Kemudian yang kedua, agar menjadi generasi yang tangguh apa? Mengaplikasikan sifat Nabi pada generasi anak-anak kita. Sifat Nabi itu apa? Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sederhana kan? Jadi bagaimana anak bisa menjadi jujur? Bagaimana anak-anak bisa menjadi amanah? Bagaimana anak-anak bisa menyampaikan komunikasi yang baik, sopan santun, tabligh itu? Bagaimana anak-anak bisa cerdas? Berarti belajar. 4 hal ini kalau sudah disampaikan akan menjadi generasi yang tangguh bahkan unggul. Nggih, adik-adik ini bisa menjadi tangguh dan unggul. Tidak hanya tangguh itu tahan banting. Nek unggul itu ada syaratnya. Syarat unggul itu ada 2. Napa Jal? Ada syarat komparatif pembanding. Misalnya unggul nilai IPA di misalnya mana ya? SMP A dengan B. Nilai IPA di SMA B itu 7 sudah hebat. Tapi di nilai A 7 itu belum hebat. Ada pembandingnya gitu. Komparatif senenge. Kalau kompetitif ada pesaing. Nah, ada pesaing. Dilombakan selalu menang, ya begitu. Jadilah keunggulan ini karena punya kecerdasan. 2 hal inilah yang menunjukkan orang bisa unggul dengan yang lain. Maka Muhammadiyah Wonosobo membreakdown dari pusat bagaimana menjadi daerah yang unggul, wilayah yang unggul, cabang yang unggul, ranting yang unggul. Ini mereka harus kompetitif dan komparatif. Jadi ada selalu unggul di bidang-bidang tertentu. Nah, oke. Nah, apa jadinya sekarang? Kalau ada guru atau orang tua pinter menguasai metode tapi malas mendidik, akibatnya apa niku?
Wong tua pinter, guru pinter, metodenya ya iso, tapi malas ngajar dan mendidik. Tidak amanah. Tidak amanah kan? Oh pinter ya toh, tapi metodenya, tapi dia malas untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Aspen jidor-jidor wae dididik lingkungan, namanya tidak amanah. Tanggung jawab orang tua. Apa jadinya kalau guru atau orang tua hebat, tapi tidak dapat dipercaya, suka bohong dengan anak, namanya apa? Tidak sidik, dia nggak jujur. Pinter hebat, was-was ngalor ngidul, tapi cok membohongi. Nah, ini adalah namanya dia tidak sidik. Yang keempat, apa jadinya kalau guru atau orang tua pinter tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Enggak tablik dia. Komunikasi dengan anak-anak getak-getak ya toh, harusnya dengan saya yang halus gitu loh, bagaimana? Apalagi perempuan misalnya, metodenya beda dengan yang laki-laki. Maka saya kalau di SMA Muhammadiyah itu malah seneng. Nek mulang cah lanang nganggo gaya iki, nek perempuan ini gitu. Beda ya. Nah, jadi satu-satunya sekolah di Wonosobo yang jelas beda itu hanya SMA Muhammadiyah. Iya enggak? Iya, bukan SD Sudagaran aja. Kelas putra sendiri, putri sendiri. Sekarang masih ya? Alhamdulillah. Saya dulu dengan Pak Bambang itu yang ngurbitkan ini. Dulu waktu itu belum ada sekolah kelas putra dan putri itu. Saya belajar dari mu'alimin dan mu'alimat. Tak gowo ke Wonosobo gitu. Gimana kira-kira ya? Ternyata tetap laku. Dan ternyata bahwa murid semakin banyak. Ada teman yang bilang, wah saya seneng ini, nggak dicampur putra dan putri. Pondoknya juga putra dan putri. Ini belum menginspirasi yang lain ya, belum inspirasi yang lain. Ini saya tanya ini, kalau putri tok dengan campur putra senang mana? Halo, jujur, sing sekolah SMA dia. Tenane. Oh jadi ada protes, wah enggak ada laki-laki Pak. Wis maca ayu-ayu rono sing nyawang ngono jajang. Oh enggak ya? Oh enggak ya gitu ya. Nah ini adalah sebuah tantangan. Ternyata tetap mualimin mualimah itu banjir ya toh. Walaupun putri sendiri, putra sendiri. Ini satu-satunya di hanya SMP MUI ya. Alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang dan ternyata justru berkah ya, murid tetap berkembang Pak. Lanang dewi tok dewi ya. Mana dicari monggo ya toh. Ini ada mualim-mualiman begitu. Jadi yang hormati komunikasi beda. Maka saya kalau pas mengajar anak putri berbeda dengan putra. Oh cah putri getak-getak ya beda toh Bu. Dengan yang halus, yang laki-laki lah harus dengan power ya, dengan power karena nek cerita ya seru banget. Nek perempuan kan di matke wis ya dondungluk kan, begitu. Nek orang malah cerewet ya. Itu ya, jadi pandai komunikasi, tabligh. Yang terakhir, apa jadinya kalau guru atau orang tua hebat tapi lamban bersikap bertindak? Apa? Tidak cerdas ya toh. Pinter hebat. Tapi ono kejadian nggak diatasi, lamban, nggak cerdas itu namanya. Nah, ono kejadian sih membahayakan dinengke wae. Namanya dia nggak cerdas. Harus diatasi ini. Kalau nggak membahayakan ini. Bahasanya Pak Ganjar satset gitu ya. Satset gitu. Cekat-ceket deh saya lah, cekat-ceket. Ini bahaya kalau nggak ini. Jadi sifat-sifat Nabi itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, baik orang tua maupun guru. Nah, ini karena tanggung jawab kita mendidik anak ini butuh sikap-sikap yang luar biasa ini. Ngeten nggih, wah pas lihat banget mohon maaf kepanjangan. Wah ini sudah saya tidak akan saya bahas lagi ini. Kedudukan dalam Islam ini enggak selesai ternyata. Satu, anak adalah amanah dari Allah. Yang kedua, anugerah dan nikmat dari Allah. Yang ketiga, ujian dan cobaan. Yang keempat, garis keturunan. Yang kelima, melestari pahala orang tua. Yang keenam, independen. Apa independen nih? Mandiri ya. Ini Bu, jadi nek wis kepepet, bocah-bocah wis gede, wong tua wis ikhtiar, tetapi kok jalannya berbeda dengan keinginan kita nggak usah ngoyo Bu, mereka sudah sesuai pikiran mereka, makhluk independen, tanggung jawabnya sudah 18 tahun munggah wis tanggung jawabnya dewe. Nah tetap mendoakan ya terus menerus. Ini yang terakhir kalau dibahas
menarik ini, tapi cukup sekian karena waktunya udah habis. Saya sering dianubu itu Pak Yakin kok ngeloncok nek mulang ini. Nah, ini saya cukup sekian aja lah. Mohon maaf segala kekurangan. Ini seharusnya 2 pertemuan ternyata ini, Masya Allah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya dari literasi kami, ada benarnya dari Allah Taala. Siap menjadi kader partisipasi? Alhamdulillah 20 tahun berdalang tak deleng gitu loh. Sapa sing dadi guru, sapa sing dadi dokter, nek nyong isih urip ya. Lah 30 tahun mendatang Pak Yakin umure wis 90 nek isih urip ya toh. Nah, ini 20 tahun ke depan itu sampean-sampean umure 30-an ya. Mudah-mudahan menjadi harapan kita semua jenengan pelestari generasi dan menjadi makhluk yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Nasrul minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.